Orang buta rohani di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan, sudah kita pelajari. Tadi pagi keadaan orang buta rohani itu membabi buta hidupnya. Sekalipun dia hamba Tuhan, anak Tuhan, tapi kalau buta rohaninya, hidupnya membabi buta karena dikuasai setan spiritual, kehilangan gambar dan tulisan Allah, membabi buta hidupnya. Ya, dan malam ini kita lanjut pengikutan orang yang buta rohani. Pengikutan orang yang buta rohani. Kita baca Matius 20 ayat 29, 30 dan 34. Matius 20 ayat 29, 30 dan 34. Mari silakan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti orang dia. Orang banyak mengikut Yesus. Terus ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Kasihanilah kami. Orang buta tidak bisa ikut Yesus, buta. Nanti kalau sudah melihat baru lihat. Ayat 30 baru mengikut. 34. Mari. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya. Lalu ia 34, menjamah. 34. Ya. Lalu ia menjamah mata mereka, dan sekitar itu juga mereka melihat lalu mereka melihat dia. 2 orang ini melihat lalu mengikuti dia. Sesudah melihat baru bisa ikut. Kalau buta tidak bisa ikut. Ini pengikutan orang buta rohani. Orang buta rohani di sini duduk di pinggir jalan. Istilah duduk tidak beranjak, tidak bisa ikut Tuhan. Duduk di pinggir jalan dan tidak bisa mengikut Yesus dalam perjalanan waktu itu ke Yerusalem. Ayat-ayat di bawahnya Matius 21 itu Yesus menuju Yerusalem. Jadi orang buta rohani adalah duduk di pinggir jalan dan tidak bisa mengikut Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Artinya sekarang orang buta rohani tidak bisa mengikuti perjalanan Yesus ke Yerusalem baru. Tidak bisa mengikut Yesus ke Yerusalem baru. Dulu orang buta duduk di pinggir jalan. Tidak bisa mengikuti Yesus ke Yerusalem. Yerusalem Timur Tengah dulu. Sekarang arti rohaninya orang buta rohani tidak bisa mengikut Yesus ke Yerusalem baru. Tidak bisa. Orang buta rohani. Ya, ini harus melihat dulu. Di ayat 34 tadi, begitu dijamah, Yesus berbelas kasih, mereka dijamah 2 orang. Dijamah, begitu bisa melihat Yesus, lalu ikuti Yesus. Ya, kita harus melihat Yesus untuk bisa mengikut Yesus ke Yerusalem baru. Kalau buta, tidak bisa ikut Yesus ke Yerusalem. Ini bahaya. Ya, banyak anak Tuhan, hamba Tuhan buta. Ya, buta, nggak bisa mengikut Yesus ke Yerusalem baru. Berarti permisi, kalau tidak sampai Yerusalem baru, pengikutan kita kebinasaan di neraka. Hanya ada 2 tempat nanti. Semoga bulan 11 nanti sudah bisa diterangkan. Di ayat 8 itu ada lautan api belerang. Kalau tidak Yerusalem baru, ya lautan api belerang, tidak ada lagi. Hanya 2 tempat. Kalau tidak Yerusalem baru, surga, ya lautan api belerang. Kalau tidak bisa mengikut Yesus ke Yerusalem baru, berarti tenggelam di dalam lautan api dan belerang. Neraka untuk selama-lamanya. Ini yang harus kita waspadai. Jadi kita harus melihat Yesus dulu, baru bisa mengikut Yesus ke Yerusalem baru. Melihat wujud Yesus dulu. Bagaimana melihat Yesus sekarang? Kalau dulu memang Yesus dalam wujud manusia. Jadi waktu itu orang buta sesudah dijamah bisa, oh ini Yesus, aku ikut terus ke Yerusalem, mereka ikut perjalanan. Sekarang bagaimana melihat Yesus? Mari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Sudah kita baca, kita ulangi. 2 Korintus 4 ini melihat Yesus. Mari, 2 yang adalah wujud Allah sekarang.
Wujud Allah itulah Yesus, ya. Mari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Silakan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, terus yaitu orang-orang yang tidak percaya itu yang akan binasa, tidak percaya apa? Mari. Yang pikirannya telah dibutakan. Buta, orang buta itu binasa. Apa buta apa ini? Terus oleh ilah zaman ini, ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, ya, yang adalah gambaran wujud Allah. Dalam terjemahan lain wujud Allah. Jadi ini kita harus hati-hati. Buta rohani di sini tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah. Dalam Injil kita bisa melihat Kristus yang adalah wujud Allah. Injil kemuliaan. Jangan salah, ada 2 bentuk pemberitaan Injil. Seperti yang dilakukan, diteladankan Tuhan Yesus, dan juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Ada 2 bentuk pemberitaan Injil. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dan diajarkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, Injil keselamatan. Efesus 1:13. Efesus 1:13. Ini kita lihat dulu bagaimana buta itu nggak bisa melihat Yesus. Sebaliknya nanti melihat Yesus itu bagaimana? Supaya kita bisa ikut Yesus ke Yerusalem baru, kota terang itu. Ya, mari silakan. Di dalam Dia, ya, kamu juga yang kamu telah mendengar firman kebenaran. Ya. Yaitu Injil keselamatanmu. Iya. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nomor 1, Injil keselamatan. Bentuk pemberitaan Injil namanya Injil keselamatan, sama dengan firman penginjilan, kabar baik atau susu. Rasul Paulus menamakan susu. Kamu masih perlu susu. Ini firman penginjilan. Penting ini. Ya, banyak orang mereka, enggak perlu penginjilan. Kalau enggak ada penginjilan, saya enggak ada di sini. Saya bukan keturunan pendeta, bukan keturunan orang Kristen. Kalau enggak ada Injil, saya enggak ada di sini. Penting firman penginjilan. Ya, Injil keselamatan. Ini memberitakan kedatangan Yesus pertama kali ke dunia untuk mati di kayu salib, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ini Injil keselamatan. Jadi Injil keselamatan memberitakan kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Untuk mati di kayu salib. Untuk menebus dosa. Menyelamatkan manusia berdosa. Ya, jadi Injil keselamatan atau firman penginjilan membawa orang-orang di luar Yesus itu. Orang-orang berdosa untuk percaya Yesus dan diselamatkan. Untuk percaya Yesus dan diselamatkan. Itu penting. Mari, berapa banyak orang belum mengenal Yesus, masih di luar Yesus. Tugas membawa Injil keselamatan. Ayo percaya Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus menebus dosa. Ayo. Ini diselamatkan, tidak dihukum, diselamatkan. Ya, tetapi tadi kita ketahui yang penghuni Yerusalem baru itu manusia baru yang sempurna seperti Yesus. Kita selamat, sudah selamat, tapi belum sempurna. Saya tanya malam ini, saudara selamat? Amin. Saudara sempurna? Belum. Belum. Kalau sempurna sudah tidak ada di sini. Belum. Nah, masih perlu pemberitaan yang kedua. Yang kedua tadi 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Yaitu cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Injil tentang kemuliaan Kristus. Ini yang disebut firman pengajaran. Kabar mempelai. Untuk mempersiapkan kita menjadi mempelai. Kabar firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Makanan keras harus ada. Kalau kita sudah percaya Yesus, minum susu, mendengar penginjilan, sudah percaya, lalu di gereja diberi susu terus loh, pertumbuhannya abnormal nanti. Sudah bertahun-tahun ikut Yesus kok terus susu. Harus ditingkatkan makanan keras. Amin. Cahaya Injil tentang kemuliaan. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Yaitu Injil kemuliaan ini adalah Injil yang memberitakan kedatangan Yesus kedua kali. Dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga. Untuk
menyucikan dan menyempurnakan kita menjadi mempelai wanitanya yang sempurna, yang layak untuk menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Layak masuk Yerusalem baru. Semoga kita. Jadi penting, dua-duanya penting. Jangan bilang, oh penginjilan tidak penting, wah pengajaran tidak penting. Oh, saya yang penting penginjilan, ribuan orang boleh, puji Tuhan. Tapi mau dibawa kemana sesudah itu? Mau dijadikan bayi terus? Tidak bisa sampai dewasa rohani. Harus ada makanan keras, firman pengajaran. So, ya? Karena mempersiapkan menjadi mempelai, disebut firman pengajaran mempelai, kabar mempelai. Kabar mempelai. So, ya? Di kitab Kejadian, Adam dan Hawa nikah yang jasmani sudah dihancurkan oleh setan. Maka, saudaraku, ini peran kabar mempelai juga. Memperbaiki nikah-nikah. Untuk mencapai nikah rohani. Di kitab Wahyu nikah rohani. Kedatangan Yesus kedua kali itu nikah rohani. Pesta nikah anak domba Allah. Pertemuan di udara. Antara Yesus mempelai pria. Dan kita mempelai wanita yang sempurna. Jadi Alkitab dibuka dengan nikah jasmani yang hancur. Alkitab ditutup dengan nikah rohani yang sempurna. So, ya, semoga kita bisa mengerti. Inilah, saudaraku, dua macam pemberitaan. Saudara selidiki di Alkitab, Yesus selalu menginjil dan mengajar. Tadi saya katakan penginjilan dan pengajaran ini dua bentuk pemberitaan Injil diteladankan oleh Yesus dan diajarkan oleh Rasul Paulus. Surat-surat ini Rasul Paulus, Efesus itu Rasul Paulus yang menulis, Korintus Rasul Paulus yang menulis, diajarkan oleh Paulus. Tapi diteladankan oleh Yesus. Saudara baca ya di Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan Yesus selalu menginjil dan mengajar. Menginjil, mengajar. Diteladankan. Ayo, dua-duanya penting. So, ya. Nah ini, jadi melihat Yesus sekarang, buta rohani tadi, buta rohani dulu, tidak bisa melihat cahaya Injil. Menolak firman pengajaran itu buta rohani. Buta rohani. Tidak bisa melihat Yesus. Tidak bisa mengikut Yesus ke Yerusalem baru. Hanya sampai di lautan api dan belerang. Nah sekarang melihat Yesus. Begitu orang buta, dua orang buta dijamah. Melihat Yesus. Langsung mengikut dia. Melihat Yesus sama dengan melihat cahaya Injil. Kemuliaan Kristus sama dengan mendengar, mengerti, percaya, yakin, dan mempraktekkan firman pengajaran yang benar. So, ya, kabar mempelai. Saya ulangi, melihat Yesus sekarang adalah sama dengan melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Sama dengan mendengar, mengerti, percaya, yakin, sampai mempraktekkan firman pengajaran. Injil kemuliaan. Firman pengajaran yang benar. Itu kita melihat Yesus. Saya itu melihat Yesus. Hanya kemurahan. Ayat 34 baca lagi. Hanya oleh belas kasihan bisa melihat. Hanya oleh belas kasihan. Kalau bisa melihat firman pengajaran, bisa mendengar, terima, tidak ngomel. Oh terlalu lama waktunya. Oh terlalu keras firmannya. Wah itu bahaya. Itu buta sudah. Tapi kalau kita bisa mendengar sungguh-sungguh, mengerti, percaya, yakin, sampai praktek. Wah itu melihat Yesus. Sampai praktek firman pengajaran yang benar ini. Itu melihat Yesus. Itu kemurahan, hanya belas kasih. Mari ayat 34 tadi. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hanya orang yang teruskan Pak. Ayo. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Inilah. Hanya orang yang mendapat belas kasihan, kemurahan Tuhan bisa menerima kabar mempelai ini, bisa menerima firman pengajaran. Banyak yang menolak, banyak yang buta menolak. Sudah selamat, tapi tidak bisa ikut Yesus seterusnya. Buta karena buta. Saya karena buta. Semoga kita bisa mengerti. Hanya orang yang mendapat belas kasih kemurahan Tuhan bisa menerima firman pengajaran yang benar, bisa melihat Yesus. Tadi dua orang, permisi, dua orang ini saya artikan nikah suami istri. Hanya nikah yang mendapat kemurahan Tuhan bisa menerima kabar mempelai ini. Sehingga nikah itu diarahkan
pada nikah yang sempurna. Pesta nikah anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 9. Saat Yesus datang kembali kedua kali. Jangan sampai nikah itu buta. Kalau suami istri